Beda nih. Oh iya. Ada yang beda. Terima kasih ya. Terima kasih. Di anti air. Oh hebat. Anti air. Tapi kayaknya Mbak Hana duduknya kemajuan deh. Ya, mau mundur dikit. Oke. Cantiknya kelewatan soalnya. Wih. Aura PSD. Di sini, wih. Beda generasi. Jadi malu saya. Karena udah punya pacar belum. Apanya gajinya bonusnya gede gitu kan. Oh gitu. Ini jadi acara curhat ya. Datang ke podcast ini sebenarnya mau dengerin tips bukan ngasih. Bonusan mau dipakai apa? Jujur saya malah bingung sih Pak, karena itu tadi sih mungkin saya mau mikir dulu nih, saya punya hutang piutang apa, baru sisanya iPhone 14. Ada iPhone itu sisanya loh. Sisa. Yang masuk per bulannya ya segitu aja. Sedang misalnya lagi musim shutdown ya proporsinya bisa lah. Bisa digoyang dikit lah, Mbak ya. Saya pernah ya single ya. Pertama yang harus dibatasin itu jam keluar malam biasanya. Jam keluar Bakri, dana darurat, catat. Dana darurat. Ngalamun tadi mau tidur. Oke, kembali lagi bersama PSD Podcast. Open your mind. Oke, kita sekarang di segmen yang ditunggu-tunggu nih Pak Surya Mana, Mas Sofit, di segmen Pamungkas. Pamungkas. Nah ini nanti Pamungkas Pak, bukan Bambang. Bukan Bambang. Nah ini kita nanti akan menanyakan beberapa pertanyaan ya ke Mbak Hana dan Pak Surya yang sudah dirangkum dari warga PCD. Rangkuman dari pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan menarik nih seputar gimana sih terkait mengelola uang di masa-masa bonusan. Nah ini nanti ada juga satu pertanyaan yang agak nyentrik, itu nanti kita di akhir ya, akan kita coba tanyakan juga ke Pak Surya dan Mbak Hana. Oke, mungkin kita langsung mulai aja Mas Sofit ya, ke pertanyaan pertama nih, masuk ke pembahasan yang Pamungkas ini. Jadi ini kita ada satu pertanyaan Pak, bagaimana cara mengelola keuangan kita apalagi di saat masa-masa bonusan, baik Pak Surya ataupun Mbak Hana. Nah ini mungkin kan banyak tips-tips yang bisa kita gali nih Mas dari Mbak Hana dan Pak Surya. Khususnya nanti Pak Bakri pasti masih nungguin. Pak Bakri tetap stay tune ya. Masih mantengin itu di dalam kelihatan. Oke. Dari siapa dulu nih enaknya nih? Dari boleh? Man first. Gunting Kita lagi. Ini ada yang beda nih. Oh iya. Ada yang beda. Terima kasih ya. Terima kasih. Buat kaosnya. Itu bisa buat lari Pak Surya. Bisa buat renang juga nanti, mana juga bisa buat tim. Renang. Iya, anti air. Oh hebat. Anti air. Air mata. Ngambang, Pak. Tapi kayaknya Mbak Hana duduknya kemajuan deh. Ya, mau mundur dikit. Oke. Cantiknya kelewatan soalnya. Wih. Boleh. Udah berani sekarang. Udah berani. Soalnya udah pakai baju begini ya. Bajunya udah hitam loh. Udah hitam. Nggak menduga. Auranya beda. Auranya beda. Aura PSD. Di sini, wih. Bisa Pak Surya dipindah Pak Surya. Oke, dari Pak Surya dulu nih, main Surya first. dulu. Oke, siap. Bagaimana tips mengelola keuangan ya? Iya, bonusan. Pas bonusan ya, soalnya kan dapat duitnya langsung gede gitu. Betul. Sebetulnya sih biasanya beda generasi beda cara, beda apa namanya mindset biasanya. Nah, kalau saya bagi sih berdasarkan apa namanya hidup kita tuh kan punya journey ya. Jadi masa waktu awal kerja masih lajang ini kayak Mbak Hana gitu ya. Sampai dengan nanti ketemu pasangan gitu kan. Nah, itu beda lagi tuh sama pas ketemu pasangan sampai nikah sebelum punya anak. Beda lagi sampai ketika berkeluarga punya anak masih kecil-kecil sampai sekolah gitu anaknya selesai.
Dan yang terakhir ya angkatannya yang udah mau persiapan pensiun, biasanya beda juga gitu. Nah kalau saya awal-awal dulu biasanya kalau masih single gitu ya, itu kita biasanya apalagi pertama kali dapat duit, wah pasti gue pengen beli ini, pengen beli itu gitu ya. Ya kayak gitu, handphone. Self reward, Pak. Bahasanya. Bahasa CBD. CBD. Iya. Beda generasi. Jadi malu saya. Iya. Penghargaan diri ya, self reward. Jadi biasanya kita terjebak pada sesuatu yang sifatnya sementara gitu. Kita pengen beli sesuatu yang memang kita ngerasa ya gue kerja udah capek, ya gue harus mengimbangi kan. Tadi work life balance ini belanja balance. Kayak gitu. Ya sah-sah aja sih sebetulnya, sah-sah aja, tapi jangan sampai kelewatan semua bonusnya ini ya. Yang awal-awal itu pasti adalah sebagian yang kita store ke orang tua gitu kan. Kalau awal-awal masih single, soalnya kan kalau store ke pacar belum ada pacar ya kan. Gitu. Ada anak belum punya anak gitu. Ya udah store ke orang tua gitu kan. Sebagian self reward, sebagian lagi ya kita tabung gitu. Nah, tapi jangan lupa kalau kita waktu awal-awal masih single gitu ya, kalau kita udah punya pikiran buat studi lagi, belajar lagi, terus nambah ilmu, nambah skill, itu sah-sah aja gitu. Jadi investasinya kita itu masih sifatnya knowledge gitu, ilmu pengetahuan kita, supaya akselerasi mungkin di dunia pergaulan atau dunia pekerjaan itu lebih cepat gitu. Betul. Buat pengembangan diri Pak Surya berarti. Betul, kayak gitu. Jadi itu sah-sah aja. Atau kalau misalkan kayaknya gue udah pinter banget deh gitu, nggak perlu pengembangan gitu. Terus gue mau buka bisnis kecil-kecilan, boleh-boleh juga gitu. Nah, sekedar cerita, dulu saya juga pernah awal-awal kerja itu saya nyambi ngajar. Nah, sempet sampai bikin kayak bimbel gitu, join sama teman bikin bimbel. Gitu, itu boleh-boleh aja buat nambah pengalaman gitu kan. Nah, sampai akhirnya nggak, ya satu titik bimbelnya nggak ke handle, ya udah akhirnya dilepas. Tapi kita dapat sesuatu pengalaman gitu. Itu sih. Terus kalau udah punya pacar nih gitu kan, karena udah punya pacar belum? Vulgar ya. Nanti di sensor ya gitu. Harus jawab nggak sih? Dijawab nggak apa-apa. Udah punya pacar nih, sampai persiapan buat nikah, ya biasanya itu nanti uangnya itu banyak ke situ gitu, buat persiapannya. Beli rumah, persiapan pernikahan kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa dihabisin ke situ. Nanti beda lagi kalau udah punya anak nih kayak saya gitu ya. Itu udah ya bagaimana nabung buat pendidikan anak. Gitu. Jadi jangan sampai nanti anak mau sekolah, wah uangnya nggak ada deh gitu. Kasihan gitu kan ya. Padahal bapaknya gajinya bonusnya gede gitu kan. Oh gitu. Udah di spill. Nah, jadi jangan sampai terlena dengan yang belanja bulanannya gitu. Pas begitu dapat bonus terus dibeliin buat sesuatu yang sifatnya bukan investasi yang atau bermanfaat untuk jangka berikutnya. Nah, selain tadi ya pendidikan, terus kita juga biasanya di bonus itu simpan buat keperluan nanti jangka persiapan buat nanti kita pensiun gitu. Nah, itu Long term-nya Pak ya? Long term-nya gitu. Itu yang masa-masa usia saya ini udah mulai mempersiapkan gitu. Harus dipikirkan. Kalau Novik kan masih jauh lah, nanti dulu gitu. Gitu sih. Jadi pesannya ya jangan kaget pas ketemu uang gede gitu ya, terus nanti juga tahun depan dapat lagi gitu kan. Biasanya gitu kalau kerja di ADM gitu. Sombong gitu. Mumpung ya Pak. Mumpung. Sofit kayaknya pernah ya Mas Sofit ya? Dulu pernah. Gitu. Itu aja sih dari saya. Nanti mungkin Mbak Ana punya cerita yang lebih menarik kan ya. Silakan. Boleh nih, menarik sekali dari Pak Surya nih, luar biasa nih. Sampai diem, termenung nih karena nyatat nih.
Iya. Nyatet Mas. Jadi kayak banyak tips-tips yang mungkin bisa kita terapkan di kondisi-kondisi sekarang kita ini nih. Mungkin Mas Wahid kan yang anaknya masih kecil-kecil nih buat pendidikan ya. Betul, sangat betul. bermanfaat Pak Surya. Luar biasa. Luar biasa. Jangan pendidikan anak tetangga ya. Luar biasa. Nah, kita lanjut ke Mbak Hana nih, mungkin yang masih single nih. Makanya kita ngundang 2 bintang tamu yang beda generasi ini, salah satu tujuannya itu Mas, biar jawabannya dari 2 sisi. Iya, cuma tadi gini di apa namanya? Yang tadi Pak sudah bilang pendapatan tadi ya. Jadi kalau beristri nih, jadi istri itu bilang uangmu, uangku kata dia. Kalau uangku ya uangku gitu. Pak Surya gitu juga nggak nih? ini jadi acara curhat ya. Saya nyimak. Ini unek-unek Pak, biar bugar. Nah, dari bahan aja gimana? Sebenarnya waktu tadi Pak Surya sharing sih, itu juga aku juga langsung mental note tuh. Oh ya benar sih. Investasi yang buat investasi buat yang diri sendiri, jadi kayak misalnya nambah added value ke diri sendiri, ya itu memang sebenarnya masih belum terpikirkan nih. Padahal sebenarnya di usia-usia yang muda sepertiku itu kan sebenarnya masih belum punya banyak tanggungan, sebenarnya itu hal yang sangat penting ya Pak. Jadi mumpung masih waktunya lebih fleksibel lah, harusnya itu bisa dimaksimalkan nih di waktu-waktu optimal ini gitu. Tapi kalau tips ya aku juga datang ke podcast ini sebenarnya mau dengerin tips bukan ngasih. Tapi setelah aku kan tadi di ADM kurang lebih udah 4 tahun, jadi udah 4 ini tahun keempat lah dapat bonus gitu. Alhamdulillah. Berarti tiap tahun dapat bonus. Betul, alhamdulillah. Di situasi yang kemarin juga tetap dapat. Terima kasih ADM. Iya, di tahun pertama kan memang waktu itu masih proporsional ya, karena beberapa bulan kerja dikalikan dibagi 12 dikalikan gaji. Nah itu memang juga benar sih kata Pak Surya, kaget dapat uang segitu banyak dan nggak ngapa-ngapain sebenarnya kan kalau bonus itu ya. Memang pas awal kaget gitu, tapi semakin kesini karena sudah 2 kali berikutnya gitu, mungkin kalau menurutku sendiri sih sebelum pas saat bonusan, sebelum mau ngebelanjain, lebih baik dipikirin dulu dengan uang segitu tuh sebenarnya kita bikin kotak-kotak dulu kali ya. Kotak-kotak tuh dalam arti dengan segini emang mau dipakai buat apa sih, pikir-pikir lagi ada nggak sih hal atau kewajiban yang harus ditunaikan dulu nih dengan mumpung masih ada uang gitu. Jadi sebelum mau foya-foya gitu ya, mendingan dari banyaknya yang kita dapat dikurangin kewajiban-kewajiban, baru kelihatan sisanya berapa. Ini bisa nggak sih, masih bisa nggak sih buat foya-foya? Kalau bisa ya alhamdulillah. Kalau belum bisa ya ya jangan ditunda, masih ada tahun depan gitu. Gitu sih. Jadi ya itu lihat dulu dari kewajiban-kewajiban. Ini per orang juga beda-beda ya kewajibannya. Ada yang misalnya kewajiban buat nabung nih buat adik mau masuk sekolah, kan beda-beda per orang, atau masih punya hutang. Nah ya itu jadi prioritas pertama yang kita pakai buat mengkonsumsi bonusannya itu dulu sih. Mungkin itu sih. Jadi ya sekarang kalau tadi juga sempet Pak Surya nanya ya, Han bonusan mau dipakai apa? Jujur saya malah bingung sih Pak, karena itu tadi sih mungkin saya mau mikir dulu nih, saya punya hutang piutang apa, baru sisanya iPhone 14. Ada juga loh. Itu iPhone itu sisanya loh. Sisa. Sebenarnya bingungnya tuh bukan bingung apa ya Pak, karena kebanyakan. Bisa jadi dia mau jaga gini, ya bonusan kemarin dia belum habis. Iya, betul. Begitu ya. Betul. Udah. Gulung-gulung. Luar biasa ya. Amin. Jadi mungkin itu salah satu kita mendatangkan Pak Surya dan Mbak Hana ya. Betul. Pak Surya itu yang sudah berpengalaman dengan keluarga gitu, dan Mbak Hana yang single itu. Jadi biar bisa kita ambil 2 sudut pandang. betul yang berbeda dari 2 agennya. berbeda. Luar biasa. Nah ini tadi kita udah tahu nih gimana cara pengelolaannya nih dari Pak Surya dan Mbak Hana. Nah ini kita juga harus tahu juga nih proporsi pembagian. Mungkin lebih sedikit detail kita ya Pak ya. Mbak ya, terkait proporsi pembagian yang harus kita investasikan atau yang bisa kita spending. Nah ini ngebaginya gimana sih? Mungkin bisa pakai presentasi kali ya Mas ya. Jadi kalau Pak Surya gimana, Mbak Hana gimana? Dari Mbak Hana nih gantian. Kalau gue Single dulu ya. jangan ditanya gue, dia besar pasak daripada tiang. 99 sama 1% ya. Sekarang gantian dari Mbak Hana dulu berarti ya. Presentase ya. Sebenarnya kalau kita baca kan kadang suka di Twitter tuh banyak thread investasi kayak 30% untuk
daily domestik lah kebutuhan, terus nanti 20-nya investasi, sisanya berapa gitu ya. Pernah mencoba sih, tapi ternyata ini berdasarkan personal experience ya. Tapi ternyata kalau di tempatku sendiri nggak bisa tuh kayak gitu karena yang masuk per bulannya ya segitu aja. Sedangkan ya kebutuhannya juga ada gitu. Jadi kalau secara persentase idealnya berapa sih mungkin aku nggak bisa memberikan saran gitu ya. Cuman balik lagi kalau misalnya aku sendiri dari yang daily per bulan monthly ya. Dari yang monthly kebutuhan domestik ya, kayak misalnya transportasi, makan itu berapa, terus untuk misalnya hobi berapa, terus baru sisanya diinvestasikan gitu. Jadi balik lagi, kebetulan karena mungkin teman-teman juga udah ada yang punya kredit gitu ya, jadi pasti kredit dulu, dari pemasukan dikurangin kredit dulu, domestik misalnya ada kewajiban zakat atau kasih orang tua, ada baru sisanya itu yang dilihat nih proporsinya mau invest berapa, mau yang buat foya-foyanya berapa gitu sih. Tapi kalau aku sendiri berapa persennya memang nggak punya pakem gitu sih. Super sekali. Berarti semua balik ke kebutuhan ya, Maya. Kita prioritas kebutuhan. Betul. Tergantung situasi dan kondisi. Betul. Situasi dan kondisi. Kalau misalnya lagi musim shutdown ya proporsinya bisa lebih. Bisa digoyang dikit lah, Maya. Cuding-cudingnya banyak. Bener, adjustment. 200% perubahannya. Oke, luar biasa. Berarti balik ke prioritas. Berarti mungkin karena tiap orang kan beda-beda prioritas, Mas. Kalau dari Pak Surya? Iya. Dengar cerita Mbak Ana saya langsung flashback tuh ya. Waktu saya single dulu ya gitu. Lebih mudah ya, Pak? Saya pernah ya single ya. Ya nggak segemuk inilah pasti. Memang jebakannya sih kalau single itu kita nggak ada penyeimbang ya. Kalau kita udah berkeluarga kan kita ada penyeimbang. Ya kan, benar nggak bahasanya tuh penyeimbang. Pokayoke gitu. Punya apa, bendahara. Kalau single tuh ya bendaharanya kita ya kan, terus ininya keputusan di kita gitu. Jadi memang benar-benar yang tadi Mbak Ana cerita tuh, berapapun kayaknya habis deh ya tiap bulan ya, mau naik gaji berapa juga habis gitu, padahal masih single kan. Mikir juga kalau berkeluarga gimana gitu ya. Pertama sih tipsnya ya kalau masih single itu yang tadi saya bilang, artinya jangan sampai besar pasak daripada tiang. Artinya mumpung single megang duit banyak, pertama yang harus dibatasin itu jam keluar malam biasanya. Jam keluar malam. Iya, jam keluar malam. Kalau single itu jam malam night itu life. Ini bisa dipodcastin sendiri nanti nih. Kita nanti terpisah ya. Bisa. Dapat kaos lagi dong ya. Tapi sama modelnya. Nanti mic-nya pindah, Pak. Oh gitu. Ya. Oke, lanjut. Tergantung proposal. Ya kayak gitu. Jadi mana yang tadi kita harus pilah mana yang ini kebutuhannya kayaknya cuma jangka pendek deh gitu kan. Sebetulnya nggak harus banget, nggak wajib banget. Oh ini kebutuhannya jangka panjang gitu. Memang biasanya yang menggoda tuh yang jangka pendek, kebutuhan jangka pendek itu. Nah itu yang harus kita tahan sebetulnya. Ya saya ingat juga kayaknya ya tadi kalau single tuh biasanya godaannya banyak, terus tiap hari ada aja pengeluaran tak terduga lagi gitu kan. Udah dipilah-pilah nih 30% gue tabung, keluar lagi gitu kan ya. Nah itu emang di podcast ini ngomongnya gampang gitu, tapi di jalannya pasti susah. Nah jadi caranya anggap uang itu hilang. Jadi begitu kamu gajian, masukin ke instrumen-instrumen kayak tadi. Misalkan kayak deposito pendidikan gitu buat kita nanti mau lanjut S1, lanjut S2 gitu kan ya. Jadi itu deposito ada tuh nelen gitu, misalkan 1 juta kayak sebulan gitu. Jadi pasti ketelan duitnya. Nah, berarti kan tinggal sisanya tuh otomatis kalau bisa auto debit gitu. Itu maksudnya jebret gitu kan. Tapi ke arah tabungan. Jadi ada tabungan gitu kan. Itu tips yang dulu pernah saya jalanin. Terus kedua, buru-buru deh cari pasangan biar nggak malamnya kemana-mana gitu kan.
Jadi pembalance tadi kita harus cari pembalance. Jadi cari pasangan jangan buru-buru diresmiin juga gitu maksudnya ya. Supaya nanti kita ada tahap pembalance tadi supaya jangan dua-duanya bablas itu. Biasanya sih nggak bakal dua-duanya bablas sih. Pasti ada ngerem lah salah satu. ya. Gitu. Sangat menarik nih Mas Alvin. Ya luar biasa ya. Luar biasa. Ini sampai bingung mau ngomong tadi karena fokusnya Arat nih. Kayak bahannya tadi. Iya. Oke. Nah, tadi yang terkait pesan pembagian mungkin udah dari Pak Surya juga udah sedikit sharing nih. Jadi fokusnya itu ke yang jangka panjang. Betul. Jadi jangan sampai kita tergiur ke yang sifatnya mungkin sementara atau kesenangan-kesenangan sementara atau mungkin yang sifatnya cuma keinginan-keinginan yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget ya Pak ya. Kalau bahana mungkin nanti tadi prioritas. Jadi bisa kita padu padankan nih prioritas dan kita juga harus memilah mana sih yang sifatnya mungkin long term. Jadi buat masa depan. Sangat pamungkas. Sangat pamungkas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih Pak. Masih Tadi yang persen-persenan 2,5% nggak dibahas? iya, 2,5% buat siapa gitu? oh iya, itu mungkin mau ditanya lagi. Itu next aja berarti. Next aja, ya? kita podcast terpisah. Lanjut berarti ya. Oke, nah ini ada pertanyaan ketiga nih terkait investasi. Nah, kira-kira investasi yang dilakukan tuh kira-kira di mana aja sih dari Mbak Hana dan Pak Surya? Nah, ini mungkin nanti bisa dikasih tips juga nih kira-kira buat memilih investasi yang efektif. Itu seperti apa? Bisa dari sisi Mbak Hana yang masih single atau Pak Surya yang mungkin udah berkeluarga. Oke, dari Pak Surya dulu. Dari saya ya. Boleh Pak. Balik lagi ini podcast buat yang muda-muda kan ya, yang masih muda ya. Iya. Muda dan berumur nggak apa sih Pak? Karena mungkin bisa ya PCD yang berumur tapi masih Muda. finansial kontrolnya perlu belajar. Oh gitu, Nah, oke. Jadi tetap semua gen. Buat yang single, instrumen investasinya, yang pertama tadi kalau bisa sifatnya buat pengayaan ilmu kita ya, gitu ya. Karena memang masih muda itu masih bisa diisi, butuh banyak belajar gitu kan. Itu yang paling oke lah. Yang kedua, banyak juga ngobrol sama anak-anak muda sekarang tuh udah mulai bikin kayak bisnis kecil-kecilan gitu, franchise gitu. Itu kan yang bisa ditinggal sebetulnya, bisnis yang bisa ditinggal. Nah, itu juga joinan tuh mereka gitu. Masih muda-muda gitu. Terus yang ketiga yang gampang juga, sekarang kan banyak investasi online ya, kayak main saham, terus obligasi. Asal jangan ya kalau kripto tapi analisanya tajam sih oke ya, cuma kalau analisanya cuma nebak-nebak doang ya judi jadinya gitu ya. Judi online Pak. Judi online. Spam ini chat. Slot. Karena kalau dulu kan mau main saham tuh kan kita mesti ngurusnya susah ya, ribet ya. Oh ya ke bursa dulu ya gitu. Mungkin Hana belum ngalamin ya, masih sekolah. Wah ribet lah. Kalau sekarang kan tinggal duduk Bikin akun Pak. sambil ngopi pagi gitu kan. Ini kayaknya yang ini bagus nih. Gitu. Jadi anak muda sekarang tuh lebih lincah, lebih cepat ngerti, analisanya juga lebih oke gitu ya. Karena sumber informasi juga terbuka luas. Kalau dulu kan mesti beli koran, baca koran gitu. Langganan tiap pagi Pak ya. Iya, kalau nggak beli majalah gitu kan. Mesti langganan dulu, kalau sekarang enggak ya. Ke sosmed. Ya kan? Iya, sosmed, buka YouTube dan lain-lain udah banyak ilmu yang bisa didapat gitu. Jadi kalau untuk single kayak gitu. Nah, kalau untuk berkeluarga mungkin yang lebih real lagi tadi yang deposito untuk pendidikan anak, kemudian juga asuransi untuk pendidikan anak dan lain-lain gitu. Instrumen-instrumen itu bisa dimasukin gitu. Ya untuk main saham juga boleh, ya kan. Tapi mulai bergerak ke kayak bisnis real juga boleh. Tapi kalau kita sibuk gitu ya mungkin ya tadi ya saham aja gitu cukup sih. Jadi pasif income buat kita gitu Pak ya. Jadi kita tetap bisa Betul. berkarya nih kerja, tapi kita tetap ada penghasilan dari yang lain. Nah, yang penting tadi pokoknya bonus itu jangan dialokasiin kemana-mana gitu. Karena bonus itu kan nggak tentu, ya kan. Kadang berapa kali, walaupun
walaupun ada gitu ya, selama ini ada, tapi ya kita nggak boleh alokasikan bonus untuk sesuatu yang sifatnya wajib gitu ya. Jadi ini harus ya bonus gitu. Jadi kita harus pakai dari bulanan, Income reguler gitu ya. bulanan reguler gitu. Gitu aja sih. Ini jadi serius gitu. Iya Pak. Diam-diam kita semua mencatat Pak. Jadi fokus. Lagi-lagi terhipnotis Mas. Ini catatan udah banyak. Nah, menarik juga dari Pak Surya nih. Ada lagi mungkin Pak? Iya, jangan terjebak pada belanja ya, spending lah pokoknya. Ya tadi ya lifestyle-nya ditekan gitu ya, supaya nikmatinnya di belakang. Sangat Gitu sih. pamungkas. Berarti bisa mungkin tuh kalau dari Pak Surya tadi bilang bonusan itu kalau bisa alokasinya kita ke arah yang buat masa depan. Entah itu investasi atau mungkin yang lainnya Mas, yang sifatnya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat di jangka panjangnya Pak ya. Itu Mas. Oke. Luar biasa ya. Nah, dari Mbak Hana, kalau dari segi anak mudanya nih, tadi kan mungkin investasi. Nah, mungkin Mbak Hana mungkin sedikit bisa berbagi terkait investasi sama spendingnya nih gimana nih kira-kira nih buat di bonusan. Tadi sih yang Pak Surya juga sebenarnya sudah menyampaikan. Jadi mungkin bedanya ya kalau misalnya masih single sama yang sudah berkeluarga itu pasti beda. Jadi kalau misalnya masih muda mungkin belum punya tanggungan seperti yang sudah berkeluarga ya, mungkin investasi yang dipilih pasti investasi yang resikonya lebih tinggi, karena biasanya kan resiko tinggi, returnnya pun juga lebih tinggi. Jadi mungkin untuk aku yang masih muda ini mungkin masih bisa nih memilih opsi-opsi investasi yang resikonya tinggi gitu. Kalau aku pribadi sih mencoba investasi di yang returnnya besar gitu, tapi balik lagi ya, pun resiko besar tetap dari kitanya juga ada manajemen resikonya ya. Kalau aku sendiri sih untuk saham itu memang masih belajar, mungkin saya nanti belajar dengan Pak Surya. Karena memang benar kata Pak Surya, kalau kita nggak tahu basicnya, nggak tahu prosesnya seperti apa, lebih baik jangan masuk ke situ. Kayak kripto, base-nya kita nggak ngerti, cuman nyoba-nyoba doang berharap keberuntungan, itu juga jangan gitu. Jadi tadi kalau saham karena base-nya belum begitu mengerti, jadi belum kesana, mungkin kesana. Terus mungkin kalau anak muda yang sekarang itu selain saham, ada juga yang resikonya juga kurang lebih sama, yaitu di P2P ya. Itu juga pakai aplikasi itu. Banyak aplikasi kayak Investri ini lagi tren banget sekarang Mbak ya, banyak nggak boleh ya. sebut merek ya, nggak ada sponsor di sini ya. Sebut Nanti kita sensor. Googling P2P aplikasi itu juga banyak ya. Teman-temanku sendiri pun juga beberapa banyak yang pakai aplikasi-aplikasi fintech itulah, financial application itu. Jadi kalau P2P itu kan kayak kita masukin kita sebagai lender, terus nanti ada UMKM lain yang mau meminjam itu, jadi nanti pakai dana yang dihimpun oleh si perusahaan aplikasi investor tersebut gitu ya. Jadi kita sebagai mau menginvest suatu UMKM nih, nah itu memang resikonya cukup besar, tapi karena memanagenya tuh dengan memang uang yang kita investasikan itu uang yang kalau misalnya hilang, amit-amitnya hilang, meskipun mereka kan juga pemilihannya pun juga yang diawasi oleh OJK ya, sudah diawasi OJK, kemungkinan gagal bayar pun juga ada. Nah, pastikan bahwa memang uang yang kita investasikan itu bukan uang pinjaman, bukan uang yang nggak ada kita ada-adain buat minjem, itu jangan. Jadi memang uang yang sudah kita alokasikan memang untuk investasi gitu. Kalau misalnya hilang ya resiko itu, ya, balik ke resiko ya Mbak ya. itu resiko gitu. Jadi itu sih mungkin P2P. Nah, cuman di samping itu juga kalau misalnya aku boleh memberi saran, sebelum mulai investasi pun juga kita juga sudah harus punya dana darurat gitu. Jadi penting juga tuh Mas. Catat ya. Jadi Pak Bakri, dana darurat, catat. Dana darurat. Ngalamun tadi mau tidur. saya bikin Ketiduran ngantuk. Pak Bakri kayaknya ya. Oke. Jadi memang sebelum investasi itu sempat baca-baca sih. Bacanya pun juga dari influencer di Instagram tuh Pak. Sangat kekinian Pak Surya. Iya, itu dari influencer Instagram. Jadi memang cici-cici yang aku follow ini dia memang bilang bahwa
prepare dulu dana darurat, baru setelah itu boleh lah ya, investasi gitu. Jadi ya prepare dana darurat seliquid mungkin yang nggak kita otak-atik. Jadi pun saat kita berinvestasi itu bukan kita ngambil dari kantong-kantong lain gitu. Jadi saat kita berinvestasi pun mau ambil yang resiko tinggi juga ya kita juga sebenarnya masih punya pegangan nih di yang tempat lain gitu sih. Jadi itu opsinya. Cuman kalau misalnya untuk yang sudah punya kewajiban atau tanggungan lebih, mungkin bisa resiko yang lebih rendah kayak reksadana, kayak obligasi pemerintah. Itu juga bisa sih. Ya banyak sih sebenarnya opsi investasi ya ternyata. Ini kayak Mbak Hana udah mulai terjun juga nih ke investasinya langsung deh sepertinya kayaknya sih. Bener Mbak ya? Iya. Iya. Jadi tadi yang bonusan itu pun juga biasanya kan kalau setiap bulan tuh pasti memang juga ada menyisihkan untuk invest ke sana memang, tapi ya nominalnya nggak besar lah. Nah pas bonusan ini timing memang ada beberapa nominal yang dialihkan ke sana, cuman tetap tadi diversifikasi ya, jadi nggak dipinjemin ke satu tempat aja tapi di beberapa tempat. Jadi kalau misalnya ada yang gagal satu ya semoga yang lainnya. Gitu. Oke, menarik ya pembahasan dari Luar Mbak Hana biasa yang terkait investasi nih, spendingnya gimana. Jadi Mbak Hana nih masih muda tapi banyak menghabiskan bonusan nih kayak Pak Surya yang tadi bilang. Jadi bonusan dia udah arahnya ke investasi. Kayak tadi contohnya ada peer to peer ya, mungkin Mbak Hana nih kayak udah nyoba juga Mbak ya. Sudah coba. Udah nyoba ya. Mereknya boleh disebutin? Oh enggak di sponsor, enggak sponsor. Ini nanti bisa buat yang muda-muda nih khususnya di PCD kan banyak. Betul. Jadi besok bonusan mungkin ada yang langsung tadinya buat apa langsung wah buat investasi aja nih. Iya, langsung berpikir lagi kan, ini nonton YouTube kita nih langsung beralih nih. Langsung beralih, nggak jadi buat beli iPhone. Pak Bakri, Langsung Pak iPhone. Bakri lagi nih. Tolong Pak Bakri ya. Oke. Itu Pak Wari melambai tuh kelihatan tuh. Oke. Ibu Fitri Alisa dari warga Fitri Alisa. Fitri Alisa. Tanya, Pak. Fitri nanya. Oke. Ya, ini buat Fitri nih, spesial. Spesial. Sebagai leaders, kita juga harus berikan contoh bahwa ya kalau semuanya budget dari perusahaan, biasanya anak gua juga kan, bos gua pelit banget gitu ya. Iya kan? Biasa. Menyediakan budget khusus yang itu uang kita loh, diambil dari uang kita ya, bukan uang perusahaan. Karena satu layer di bawah kita. Misal gini, kita supervisor gitu ya, kita punya foreman. Nah foreman kita itu ya harus kita maintain gitu. Lebih banyak kita ngeluarin spend uang pribadi kita buat komunikasi ke mereka. Misalkan ajak makan siang gitu bareng, kita bayar paling gede, sisanya urunan. Minumnya urunan. Minuman FM kecil-kecilan aja tapi kan bentuk perhatiannya gitu. Sarung, Pakai sarung, pakai kipas, pakai kipas. jadi tukang kontrakan. Waduh, gua kok umur segini belum financial freedom ya gitu kan. Gua kok umur segini masih banyak utang ya. Nah, di sini Lai nonton nggak Lai? Oh dia boros ya bayar. Makannya di warteg gitu dan Madura, Pak. nah, Lunasi hutang. Nah, Ini yang berapa? Pak Bakri tuh kabur tuh. Oke.